Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas trik mengerjakan soal cermin cekung dan cermin cembung. Nah, ini adalah gambar cermin cembung ya teman-teman, dan ini salah satu gambar pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, kenapa aku membuat materi ini? Karena beberapa udah request materi ini dan ada di bocoran yang soal SKB tahun lalu, gitu ya teman-teman. Kita mulai dulu dari yang cermin cembung ya. Nah, pasti teman-teman udah tahu tuh contohnya. Ini ya spion, cermin yang ada di spion. Cermin cembung itu sifatnya menyebarkan cahaya atau divergen. Divergen, itulah pokoknya menyebar gitu ya teman-teman, nanti kelihatan gambarnya. Nah, contohnya tuh gini, misalnya ini tuh si cermin cembungnya. Ini tuh bagian belakangnya, teman-teman. Kalau cermin itu kan bagian belakangnya ditutup itu loh, kayak yang warna abu-abu gitu loh, teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Nah, ini tuh yang di sini, ini titik di sini tuh namanya pusat permukaan cermin gitu loh. Jadi di sini tuh pusatnya ketika sumbu utama, ini sumbu utama SU dengan cermin itu ketemu. Ini titik fokus, yang ini tuh pusat kelengkungan cermin ya teman-teman. Nah, pusat kelengkungan cermin di sini. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ini tuh bentuknya bola, nah ini tuh dipotong gitu loh teman-teman, dipotong garis tengahnya, dipotong kayak gini. Nah, ini pusat kelengkungan cermin. Kalau dari sini sampai sini namanya jarak fokus. Kalau dari O sampai titik P namanya jari-jari kelengkungan cermin. Namanya titik pusat kelengkungan cermin, jaraknya jari-jari kelengkungan cermin. Oke. Ini keterangannya yang tadi. Nah, ini misalnya sebuah benda di depan cermin cembung. Jadi itu pertama cara gambar apa sih namanya bayangannya ya. Itu kayak gini nih teman-teman. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama ke sana. Dipantulkan, ini tuh tanda panahnya ke sana artinya dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini tuh perpanjangannya gitu loh teman-teman. Nah, ini sinar yang menuju pusat kelengkungan dipantulkan juga dari pusat kelengkungan gitu loh teman-teman. Cuman teman-teman nggak perlu terlalu ngeh gitu loh sama ini. Yang penting tuh teman-teman tahu aja. Ini bendanya di sini, bayangannya di belakang cermin ya, di sini. Dan apa? Maya tegak diperkecil. Kan ini tegak. Terus di belakang cermin maksudnya, di belakang cermin tegak diperkecil. Kok maya? Maya itu bayangannya tidak bisa ditangkap layar, atau dengan kata lain tuh langsung terlihat di cermin. Jadi kalau ini nih mobilnya kan langsung kelihatan di sini, kita nggak perlu ngelihat ke tembok, nggak perlu ngelihat ke kertas dan sebagainya. Itu artinya bayangannya maya, langsung kelihatan di cerminnya. Nah, ini tuh terbentuk dari perpanjangan sinar yang putus-putus gitu loh teman-teman. Ini kan dari perpanjangan-perpanjangan. Nah, seharusnya ini tuh garis putus-putus. Cuma aku gambarnya garis lurus ya. Kalau di perhitungan atau nanti di hasilnya bayangannya ketemunya negatif, itu artinya maya ya teman-teman. Ini tuh nanti bayangannya bertanda negatif. Misalnya negatif 6, negatif 10, kayak gitu artinya bayangan maya. Nah, ini untuk persamaannya ya, seper F plus sama dengan seper S plus seper S aksen. Ini tuh negatif teman-teman, karena inget kalau cermin cembung itu sininya negatif, negatif seper F gitu ya. Sama dengan seper S plus seper S aksen. Kalau M itu perbesaran, itu bayangan bagi benda, jarak bayangan bagi jarak benda, atau tinggi bayangan bagi tinggi benda. Jadi itu bayangan bagi yang aslinya teman-teman. Nah, S-nya itu jarak benda, S aksennya yang ini tuh jarak bayangan. M-nya itu perbesaran, H-nya tinggi benda, kalau F-nya itu fokus ya teman-teman. Jadi teman-teman ingat ya, kalau cermin cembung itu cuma satu sifat bayangan, maya tegak diperkecil. Kalau misalnya teman-teman lupa, ingat-ingat aja tuh di spion, kan berarti
yang di belakang kita kelihatan lebih kecil. Habis itu nggak kebalik kan, kepalanya tetap di atas. Kelihatan di cermin berarti Maya. Oh ya teman-teman, apakah ada yang pengen bonus 35 soal prediksi SKB Guru SD bidang IPA Fisika sesuai kisi-kisi yang tahun lalu? Ini aku udah menyusun, tapi baru yang IPA Fisikanya ya, yang lainnya belum aku susun. Nah, boleh banget tuh, bisa banget tuh, caranya gampang kok. Caranya tuh teman-teman silakan share informasi kuis prediksi SKB Guru SD yang tadi ya, yang nanti ada di deskripsi video, dan satu video yang ada di channel ini, video favorit teman-teman, ke satu grup SKB Guru SD atau SKB PGSD atau grup PGSD pas zamannya teman-teman kuliah tuh, atau 3 orang yang akan mengikuti SKB Guru SD. Pasti teman-teman tahu lah ya, teman sendiri siapa aja sih yang mau ikut SKB. Terus teman-teman kirim screenshotnya ke email septiafriani06@gmail.com dan nanti filenya akan dikirim ke email teman-teman. Semangat berjuang! Cermin cekung. Nah, ini adalah contoh dari cermin cekung ya teman-teman. Ini ada di center. Nah, kalau tadi cermin cembung itu menyebarkan, kalau cermin cekung itu mengumpulkan cahaya atau konvergen. Ini adalah gambarnya ya teman-teman. Ini tuh yang ditutup yang abu-abu gitu loh kalau di cerminnya. Nah, ini cermin cekung, ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Nah, kalau tadi cermin cembung kan cuma ada satu sifat bayangan. Kalau cermin cekung itu ada beberapa teman-teman, tergantung letak bendanya. Ini ya, di sini tuh ruang 1 antara titik pusat cerminnya ya tadi. Ini permukaan cerminnya sampai F, itu ruang 1. Nah, ini ke sini sampai pusat kelengkungan cermin, ini disimbolkan M. Kalau tadi P ya, sama aja sih. Itu ruang 2, daerah sini. Nah, M sampai ke sana terus, itu ruang 3. Yang di belakang cermin ini ruang 4, gitulah ya teman-teman, pasti udah paham. 1, 2, 3, 4. Nanti itu sifat bayanya tergantung letaknya ya. Yang ini ketika benda di ruang 1. Benda di ruang 1 ini ya, aku langsung aja ya teman-teman. Jadi tuh ketika sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang dari titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali, gitulah. Jadi tuh kalau yang di ruang 1 nanti antara jumlah benda dan bayangan itu 5 teman-teman. Kalau benda dan bayangan di jumlah itu 5. Aku udah pernah bahas kayaknya di soal prediksi gitu. Ini kan bendanya di ruang 1. Nah, tambah ini berapa sih? Tambah berapa biar 5 kan 4. Jadi kalau bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Ini ya teman-teman lihat, ini kan ruang 1. Ini tuh ruang berapa? Ruang 4 kan di belakang cermin. Nah, kalau yang Maya tegak itu cuma yang di ruang 1 sih kalau cermin cekung. Maya pasangannya pasti tegak ya teman-teman. Pasangannya tegak. Maya tegak. Kita lihat dari angka 1 ke angka 4. 1 ke 4 itu gimana teman-teman? Membesar. Membesar kan? Berarti diperbesar gitu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman ingat aja. Kalau jumlah benda dan bayangnya tuh 5. Sekarang yang di ruang 2. Ini contohnya teman-teman. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Ya kan? Biar apa? Biar jumlahnya 5. 2 tambah 3 kan 5. Jadi bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Dari 2 ke 3 kan membesar, berarti diperbesar. Sifatnya nyata terbalik. Ini tuh nyata dan terbalik. Ini kan tanda panahnya di atas, jadi di bawah, terbalik. Nah, ini tuh contoh bayangan nyata gitu loh teman-teman. Ini bayangan nyata, jadi bayangan yang bisa ditangkap layar. Jadi nggak kelihatan di cerminnya, tapi kelihatannya di sini nih. Ini kan cerminnya. Nah, di sini tuh di layarnya. Selanjutnya kalau benda di ruang 3, kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Jadi 3 tambah 2 kan 5.
Nah, ini juga nyata terbalik, tapi dari 3 ke 2 mengecil kan, jadi diperkecil. Kalau untuk persamaannya, bedanya dengan cermin cembung, ini tuh sini fokusnya positif, teman-teman. Kalau tadi kan negatif. Jadi 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ini jarak bayangan. Ini jarak benda, jarak bayangan itu aksen-aksen ya. Ini fokusnya. Kalau perbesarannya juga jarak bayangan bagi jarak benda. Tapi ini tuh sifatnya mutlak gitu loh, teman-teman. Nanti kalau ketemunya S aksennya negatif, negatifnya diilangin. Jadi tetap ketemunya positif. Ini H aksen per H tinggi bayangan bagi tinggi bendanya. Ini ya. Tinggi benda. Jadi ingat ya teman-teman, kalau di cermin cekung itu ada beberapa ruang dan jumlah ruang benda dan bayangan itu 5. Tipsnya itu ya teman-teman, kita lihat jumlah ruangnya, ruang benda dan ruang bayangan jumlahnya 5, terus dilihat dari 1 ke 4 membesar apa mengecil. Yang maya tegak hanya yang ruang 1, yang lainnya nyata terbalik. Oh ya, gimana nih kalau misalnya bendanya tepat di pusat kelengkungan. Jadi tuh kalau misalnya bendanya tepat di sini nih teman-teman, di pusat kelengkungan, itu nanti sifatnya juga nyata terbalik tapi sama besar. Jadi tuh nanti sama besar gitu loh teman-teman. Nggak diperbesar, nggak diperkecil ya. Teman-teman, aku juga udah buat soal kuis prediksi SKB juga. Ini yang kedua ya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ikutan kuis atau tryoutnya, teman-teman tuh daftar dulu, nanti linknya ada di deskripsi videonya ya. Terus kalau udah daftar akun, teman-teman tinggal ketikkan kuis prediksi SKB guru SD, atau teman-teman juga bisa menggunakan link yang kedua yang ada di deskripsi video. Nah, terus nanti teman-teman klik, terus kerjakan. Nah, jangan lupa untuk baca deskripsi soalnya ya teman-teman. Jadi tuh besok pembahasan nilai peringkat ada pada hari Jumat 1 Mei 2020. Nah, gini nih teman-teman, nanti tuh nilainya teman-teman bakal ada di sini. Kalau misalnya teman-teman buka tab selain ini, maka di sini di warningnya bakal ada tuh berapa kali teman-teman buka tab selain yang tadi. Oh ya, makasih banget nih buat teman-teman yang udah subscribe channel Septia Friani. Semoga video-video di channel Septia Friani bermanfaat buat teman-teman. Buat yang belum subscribe, boleh banget tuh kalau subscribe dulu dan juga share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.